Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hermeneutika C. Derrida. Adapun untuk poin-poin pembahasan meliputi biografi singkat, teori hermeneutikanya, kemudian pengaruh terhadap penafsiran Al-Quran. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan. Kajian tentang hermeneutika sebetulnya merupakan topik yang telah lama, namun akhir-akhir ini muncul kembali sebagai suatu bidang kajian yang menarik dalam bidang ilmu sejarah, filsafat, politik hukum, syariah, dan usuluddin. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata hermeneuen, yang artinya menafsirkan, menginterpretasikan, dan menerjemahkan. Hermeneutika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna atau penafsiran. Secara istilah, hermeneutika merupakan sebuah upaya untuk memahami teks yang tidak terlepas dari pengaruh konteks, perbedaan kultural, dan kondisi psikis si penafsir. Ada 3 aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam hermeneutika, yaitu penafsir, teks, dan pembaca. Hermeneutika muncul pertama kali ditandai dengan buku dasar-dasar logika Perihermeneias karya Aristoteles pada abad ketiga sebelum Masehi. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan penafsiran teks. Pada artikel ini penulis akan membahas tentang hermeneutika yang digagas oleh C. Derrida dengan sistematika pembahasan yang meliputi biografi tokoh, pemikiran tokoh, dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Quran. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai biografi singkat. C. Derrida atau Jacques Derrida lahir pada tanggal 15 Juli 1930 di kota El Biar di Aljazair yang pada waktu itu masih dijajah oleh Prancis. Sebagai keturunan Yahudi, Derrida juga mengalami diskriminasi pemerintah Vichy di Prancis pada waktu itu. Pada tahun 1949, Derrida pindah ke Prancis untuk menempuh pendidikan. Kemudian pada tahun 1952, Derrida belajar di École Normale Supérieure atau sekolah elit yang dikelola oleh Michel Foucault, Louis Althusser, dan sejumlah filsuf garda depan Prancis. Namun pada tahun 1957 hingga 1959, dia kembali ke Aljazair untuk memenuhi kewajiban militernya dengan mengajar bahasa Prancis dan Inggris untuk anak-anak tentara di sana. Setelah 2 tahun di Aljazair, Derrida kembali ke Prancis pada 1959. Selain di École Normale Supérieure, dia menyempatkan diri belajar di Hasselt Archives, yakni salah satu pusat kajian fenomenologi di Louvain, Prancis. Ketika meraih gelar sarjana yang pertama, Derrida kemudian mengajar di Hasselt Archives, Belgia. Pada tahun 1960, dia diminta untuk mengajar filsafat di Universitas Sorbonne, Prancis. Kemudian pada tahun 1980, Derrida meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul The Time of the Thesis Punctuations. Kemudian pada 1986, Derrida resmi diangkat sebagai guru besar humaniora di Universitas California, Amerika Serikat. Derrida meninggal dunia pada usia 74 tahun karena penyakit kanker. Untuk
untuk poin pembahasan berikutnya yaitu mengenai teori hermeneutika J. Derrida. Hermeneutika J. Derrida disebut juga dengan dekonstruksi, yang merupakan wujud penolakan terhadap perkembangan filsafat barat. Penolakan terhadap filsafat barat dilakukannya dengan mengkritik pandangan metafisika dan logosentrisme. Pandangan metafisika sendiri yaitu merupakan pandangan metafisika kehadiran yang banyak dianut di barat pada saat itu. Sedangkan logosentrisme adalah tradisi berpikir yang menggunakan kepercayaan penuh kepada rasio atau akal. Kecenderungan logosentrisme adalah keterpusatan terhadap kebenaran sendiri. Pandangan ini mengabaikan bahwa pada dasarnya setiap nalar memiliki konstruksi argumennya sendiri. Hermeneutik dalam perspektif dekonstruksi yang digagas oleh J. Derrida ya, itu berupaya membaca dan memahami teks atau realita secara seimbang dan setara untuk menghasilkan pemahaman dan pemaknaan yang seimbang dan setara pula. Bukannya sama, tapi hanya seimbang dan setara. Tetapi sekaligus apa yang seimbang dan setara ini akan terus-menerus didekonstruksi sehingga pemahaman dan maknanya akan terus-menerus bertransformasi untuk menjawab konteks. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengaruh terhadap penafsiran Al-Quran. Derrida memandang bahwa setiap teks memiliki potensi untuk mendekonstruksi dirinya sendiri, sehingga teks selalu dapat dibaca dan dipahami secara berbeda. Oleh karenanya, tidak ada tafsir yang dominan yang sifatnya otoritatif. Kemudian dalam penafsiran Al-Quran, jika ditinjau dari hermeneutika Derrida, maka tidak ada tafsir yang mutlak kebenarannya, terlebih tafsir-tafsir yang merupakan karya manusia atau tafsir biroi. Hal ini disesuaikan dengan konteks dibutuhkannya penjelasan terhadap makna teks dan juga semakin membuka peluang argumentasi tafsir yang lain sebagai dasar kebenaran. Jadi tidak terpaku pada satu penjelasan saja, sehingga kita akan mudah menemukan solusi apabila ditimpa persoalan dalam memahami teks atau dalil. Namun, penggunaan hermeneutika terhadap penafsiran Al-Quran masih khilafiyah atau terdapat perbedaan pendapat. Ada sebagian yang membolehkan, ada juga yang melarang. Terutama larangan tersebut yaitu dalam hal penafsiran ayat-ayat akidah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya atau penjelasan mengenai hermeneutika J. Derrida. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.